Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa ya hari ini kita sudah memasuki hari keempat Ramadan. Kali ini bersama Ana, Yasmin, masih akan berbincang mengenai permasalahan-permasalahan di bulan Ramadan di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kohas. Seperti biasa, kita ditemani oleh Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Yasmin. Apa kabarnya Abah? Sehat Ananda, alhamdulillah. Puasa semangat insyaallah. Terima kasih Abah atas waktunya Sama-sama, kali Ananda. ini. Ada beberapa pertanyaan nih Bah dari sahabat Kohas. Iya, silakan Ananda. Langsung Anda bacakan ya Bah Silakan pertanyaannya. Ananda. Pertanyaan pertama, bagaimana jika seseorang tidak sengaja makan atau minum saat bulan puasa? Baik Ananda. Makanan minum adalah sesuatu yang membatalkan puasa yang pernah kita bahas pada pertemuan berikut sebelumnya. Namun kalau bicara tidak sengaja berarti sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam hadis Rasul, kalau dia terlupa atau tidak sengaja, maka ketidaksengajaan itu mengakibatkan hukum beda dengan bagi mereka yang sengaja. Maka kesimpulan ulama mengatakan bahwa seseorang yang tidak sengaja makan dan minum, bukan tidak sengaja dibuat-buat, tapi betul-betul tidak sengaja karena lupa, maka ulama mengatakan tidak membatalkan pahala puasanya. Karena kita tahu, rufi al-qalam an salasin. Ada 3 hal yang tidak tercatat sebagai sebuah dosa atau sebagai sebuah konsekuensi hukum. Yang pertama adalah anisobi hatta yaflik, dari anak bayi sampai dia besar. Kemudian yang kedua orang yang kecil sampai dia besar, sama ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian orang yang gila sampai dia sembuh. Bila 3 ini ada dalam satu cukup, maka dia termasuk yang tidak tercatat sebagai bentuk hukum, dosa ataupun halal dan haramnya. Dari kecil dan besar, kalau dia misalnya kecil berbuat, maka dia tidak kena konsekuensi hukum. Dari orang yang tidur sampai bangun juga tidak konsekuensi hukum. Dari orang yang gila sampai dia sembuh. Ini maknanya orang yang lupa sampai dia betul-betul ingat. Maka kategori kata ulama, ketika dia lupa, maka lupa itulah yang mengakibatkan dia terangkat untuk tidak masuk dalam kategori hukum. Maka Ananda Yasmin dan pemirsa, maka siapapun yang tidak sengaja, kan tidak sengaja itu lupa, makan dan minum, maka dia tidak membatalkan puasanya kecuali sengaja dibuat-buatnya, sengaja dilupa-lupanya, dan itu kategorinya adalah haram. Tapi kalau betul-betul tidak sengaja, mungkin barangkali dia sedang baca-baca buku, kemudian ada makanan di atas meja tanpa sadar masuk ke mulut, maka ketika itu tidak sadar akan dirinya, maka dia tidak membatalkan puasa. Namun kata ulama, dan ketika itu harus berhenti. Bagaimana kalau Ustaz kebetulan lagi makan, kemudian makan cabai, berhenti, tidak boleh minum sampailah betul-betul dia teringat. Maka dari itu ketika dia lupa, kemudian dia betul-betul lupa dan tidak sengaja, maka ulama mengatakan tidak batal puasanya kecuali dia sengaja melupa-lupakan. Jadi begitu Ananda Yasmin, insyaallah. Baiklah, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Nah, langsung ke pertanyaan kedua ya, Bah. Silakan Ananda. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya Abah jika seseorang yang memiliki hutang puasa tahun kemarin namun sudah sampai pada puasa tahun ini belum sempat untuk membayarnya, Abah? Ya, orang yang tak berpuasa dalam Al-Quran, kita tahu firman Allah, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Siapapun di antara kita yang maridah, sakit, aw ala safarin atau dalam keadaan perjalanan, fa'idatun min ayamin ukhra, maka diulang di lain hari. Yang berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Apabila ada orang yang tidak mampu lagi puasa karena uzur, karena penyakit yang menahun, maka dia membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin. 2 kategori ini. Jadi maknanya Ananda, ketika dia sakit dalam perjalanan, maka dia mengkodok puasanya atau mengganti di lain hari. Pertanyaannya tadi Ustaz, ini kan tahun 2025. Nah, di 2024 kemarin ada puasa-puasanya yang beliau belum bayar. Masuklah Ramadan tahun ini. Bagaimana Ustaz? Ulama mengatakan alaihil qada wal fidyah. Maka dia harus menyelesaikan 2 keadaan. Pertama, mengkodok puasa yang dia tinggalkan, kemudian dia juga membayar fidyah. Walaupun juga ada ulama lain mengatakan membayarnya bisa 2 kali lipat. Kalau kemarin tinggalnya 2 hari menjadi 4 hari. Tapi ada ulama mengatakan cukup dengan qada hari yang dia tinggalkan, kemudian ditambah dengan fidyah atas konsekuensi yang dia tidak selesaikan di tahun sebelumnya. Jadi maknanya pemirsa yang dirahmati Allah dan Ananda Yasmin, kalau ada yang model itu, puasa sebelumnya dia selesaikan, maka dia membayar puasanya dan juga mengkodoknya. Ada juga Ananda Yasmin, bukan tahun kemarin, ya waktu-waktu masih gadis dulu, waktu-waktu masih kecil dulu, waktu-waktu masih muda dulu, ingat puasanya ada yang tinggal. Maka ketika dia ingatlah
ketika dia ingat puasa tinggal tersebut, qadha semampu yang dia bisa lakukan. Kemudian untuk membersihkan dirinya dari segala dosa yang ada, berikan makan fakir miskin sebagai tanda fidyah atas perbuatan puasa yang tidak ditunaikan, yang seharusnya dia selesaikan. Karena ananda, yang namanya qadha puasa itu hutang kita sama Allah. Kan kita puasa ini, puasa itu kan hukumnya wajib. Siapapun tidak puasa maka dia berdosa. Nah, dia tidak puasa berarti dia berhutang sama Allah. Kalau berhutang kan harus dibayar pemirsa. Hutang duit, dibayar uang. Nah, ketika kita berhutang kepada Allah karena ini kewajiban kita tidak kita bayar, maka ketika di luar Ramadan harus diulang dengan membayar puasa, namanya qadha puasa. Faidatu min ayyamin ukhra. Jadi ananda, ketika dia meninggalkan puasa tahun sebelumnya dan tahun belum dibayar, tahun berikutnya ulama mengatakan ada dua pandangan tadi. Satu, membayar 2 kali lipat. Artinya ketika dia meninggalkan puasa sampai 4 hari, maka dia harus membayarnya 8 hari. Atau bisa saja dengan mengqadha puasa dengan tetap hari yang dia tinggal, kemudian ditambah dengan membayar fidyah sebagai konsekuensi atas kelalaian untuk menunaikan puasa di tahun sebelumnya. Semoga Allah rahmati insyaallah. Gitu Ananda Yasmin. Masya Allah, terima kasih ya. Sama-sama Ananda. Semoga akan bermanfaat bagi kita, Amin, terutama untuk anak sendiri. Amin. Baiklah teman-teman, sampai sini aja episode kali ini. Jangan lupa tonton episode berikutnya ya. Ana Yasin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.